Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada saat ini masih diberikan berbagai kenikmatan. Di hari yang penuh dengan berkah ini, Yaumul Jum'ah, insyaallah kita akan kembali merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-60. Temanya adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam memohonkan air untuk kaumnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohonkan air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minum mereka. Makan dan minumlah oleh kalian dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi ini melakukan kerusakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih berkenaan dengan ayat sebelumnya bahwa Bani Israel berada pada gurun Tih yang sangat panas. Mereka sangat dahaga, hampir-hampir mereka binasa kalau tidak Nabi Musa alaihissalam memohonkan air untuk kaumnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, qauluhu ta'ala wa idh istasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa memohonkan air untuk kaumnya. Huruf kasrah pada lafaz idh menjadi dibaca idhi karena bertemunya dua huruf yang mati, yakni kalimat berikutnya istasqa, sehingga dibaca wa idh istasqa. Sementara sin pada kata ista itu disebut dengan sinus su'al atau sin yang mengandung permohonan atau permintaan. Seperti pada kalimat istaghfara, ada ista di sana, meminta atau memohon ampunan. Kemudian ista'alama, memohon belajar, istakhbara, istikhbar, memohonkan informasi atau kabar. Kemudian istansara, memohon pertolongan. Dan pada ayat ini dzalika ai talaba wa sa'ala saqya liqaumihi. Maksudnya adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam meminta atau memohonkan air untuk kaumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keseharian kita mengenal kata istisqa, ada salat istisqa. Istasqa itu dalam bentuk fi'il, kemudian istisqa itu dalam bentuk isim atau dalam bentuk masdar. Salat istisqa adalah salat agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, meminta air. Oleh karena itu, al-istisqa di sini maksudnya adalah innama yakunu 'inda adamil ma wa habsil qatri. Istisqa itu adalah yakni permohonan air hanya dilakukan ketika tidak ada air atau ketika hujan tidak turun. Pendapat yang demikian juga dikemukakan oleh Imam Abu Hayyan yang dikutip oleh Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam Safatut Tafasir. Beliau mengatakan al-istisqa talabul ma 'inda adamihi aw qillatihi, bahwa istisqa adalah memohonkan air pada saat tidak ada air atau dalam keadaan sedikit air. Wa idza kana dzalika fal hukmu hina idzin izharul ubudiyyati wal faqri wal maskanati wal dhillati ma'a taubatin nusuh. Dan jika peristiwa ini terjadi,
Artinya ketika kurang atau sedikitnya air, maka ketika itulah harus dimunculkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa kefakiran, kemiskinan dan kehinaan diri yang disertai dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Karena memang demikian yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istasqa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ilal musalla mutawadi'an mutadzallilan mutakhasyian mutarassilan mutadarri'an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah memohonkan air ketika itu beliau berangkat menuju suatu tempat sholat atau musalla seraya merendahkan, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta khusyuk dan sepenuh hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa memohonkan air kepada kaumnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul nadrib bi'asakal hajar." Maka kami berfirman, kata Allah, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Dalam ayat ini, lafaz al-asa maksudnya adalah tongkat. Namun ada kalanya al-asa terkait dengan persoalan persatuan atau perpecahan. Waqad yu'tabaru bil asa 'anil istima'i wal iftiraq. Terkadang kata al-asa itu juga digunakan untuk menggunakan makna persatuan atau perpisahan. Wa minhu yuqalu fil khawarij, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh orang-orang khawarij, qad syaqqu asal muslimina ay ijtima'ahum. Mereka telah melubangi tongkat kaum muslimin. Namun maknanya di sini adalah mereka telah menodai persatuan atau perhimpunan kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Musa memungkulkan tongkatnya, keluarlah mata air. Namun ada satu hal yang perlu dicatat. Wa qad kana ta'ala qadiran ala tafjiril ma' wa falqil hajari min ghairi darbin, bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kuasa untuk memancarkan mata air dan membelah batu tanpa ada pukulan terlebih dahulu dengan tongkat. Lakinna arada an yarbita al-musabbibati bil asbab. Akan tetapi Allah ingin menetapkan, mengajarkan sebuah kausalitas sebab dan akibat kepada kita. Hikmatan min hulil ibadi fi wusuluhim ilal murad. Itu sebagai sebuah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang berkeinginan untuk memunculkan suatu tujuan. Wal yurattiba ala dzalika thawabahum wa iqabahum fil ma'ad. Ini juga untuk mengkaitkan antara pahala dan siksa sebagai akibat yang akan diterima di hari kiamat kelak dari sebab amal yang dilakukan manusia di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan Maha berkehendak. Allah akan menurunkan air meskipun manusia tidak menjalankan salat istisqa. Akan tetapi Allah mengajarkan kepada manusia tentang kaidah kausalitas agar manusia menjalankan aktivitas, menjalankan amal atau ikhtiar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ia akan mendapatkan pahala di sisinya. Inilah pelajaran yang sangat berharga pada ayat ini. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat ini atas umat yang lain di permukaan bumi. Namun Allah menetapkan hukum sebab musabab agar di antara kita, apakah kita akan memilih jalan berjuang atau akan memilih lalai, na'udzubillah, yang semuanya akan berujung, akan mendapatkan akibat, mendapatkan pahala jika beramal soleh dan akan mendapatkan siksa ketika lalai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat kondisi kaum muslimin saat ini, kaum muslimin kenyataannya terpuruk di berbagai bidang kehidupan. Mereka bukan lagi menjadi umat yang terbaik, khairu ummah. Bahkan kaum muslimin di berbagai belahan bumi seperti Palestina, Rohingya, mereka dihinakan, diburu dan disiksa.
di negeri ini pun menyuarakan kebenaran pada saat ini sudah mulai menjadi sesuatu yang tidak gampang. Sungguh mudah sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali memenangkan umat ini atas umat yang lain. Namun untuk mencapai kejayaan tersebut, ada sebuah kausalitas yang disajikan Allah untuk umat Muhammad ini. Apakah ia akan menginvestasikan, akan berkontribusi di dalam meraih kemenangan itu, atau lalai dan hanya berpangku tangan? Semua itu ada kausalitasnya. Semuanya akan berkonsekuensi pada pahala dan siksa di yaumil akhir kelak. Tinggal kita mau berada di sisi yang mana. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kezaliman terjadi di mana-mana, saat malam kian pekat, saat malam semakin gelap, itu pertanda fajar akan segera tiba. Pertolongan Allah kian dekat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.